Shalom, selamat pagi Bapak Saudara. Mari sama-sama kita kembali bertemu dalam ibadah streaming. Mari sama-sama kita mau mulai ibadah kita pada pagi hari ini. Kita mau fokus dalam satu hadirat Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau sungguh baik dalam hidup kami. Engkau yang menuntut setiap langkah kami Tuhan. Saat itu kami di sini Tuhan, kami rindu untuk memuliakan nama-Mu. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus, Kau sungguh baik bagi kami Bapa. Tak henti-hentinya kami mengucapkan setiap syukur kami bagi nama-Mu Yesus. Bapakku datang menyembah-Mu di sini. Ku percayakan ada bagiku. Bapakku datang menyembah-Mu di sini. Ku percayakan ada bagiku. Ku takut sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di gelapku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Perbuatanmu, katakan ku nyanyi haleluya. Oh, ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatan.
Kami bersyukur pagi hari ini Tuhan. Engkau Allah yang sungguh baik dan teramat baik. Satu waktu kesempatan yang Tuhan masih izinkan untuk kami menikmati hadirat dan kuasa-Mu, pemeliharaanmu yang tidak pernah lepas sampai pagi hari ini ada karena kemurahan Engkau. Kami mau tinggikan, kami mau puji Engkau. Kami percaya Engkau ada di tengah-tengah kami, kuasa-Mu nyata. Yang lemah Kau kuatkan, yang sakit Kau sembuhkan, yang punya persoalan Kau lepaskan. Waktu ini semuanya kami serahkan dalam tangan-Mu. Tuhan, urapi setiap hamba-hamba-Mu yang melayani. Pemain musik, song leader, singer, hamba-Mu menyampaikan firman-Mu. Sepenuhnya kami berikan untuk Engkau Tuhan. Kami siap bersuka cita, kami siap memuji Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan yang sangat baik. Bapak Ibu yang percaya bahwa Tuhan begitu mengasihi kita. Mari yang percaya katakan bersama-sama. Amin. Haleluya. Shalom sekali lagi Bapak Saudara. Yang rindu diberkati bisa lambaikan tangan. Sebab kita ada sampai hari ini semua itu karena kemurahan dan kebaikan Tuhan. Kita mau katakan bahwa Tuhan Yesus itu baik. Amin. Haleluya. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Dia sangat baik, sungguh amat baik. Amin. Untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, untuk selamanya, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Sekali lagi katakan dengan iman, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Amin. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan, kami ada sampai hari ini karena kasih kebaikan-Mu dalam hidup kami Yesus. Sebab itu ajari kami Tuhan untuk selalu melakukan yang terbaik. Melakukan yang terbaik Tuhan sesuai dengan kehendak dan rencana-Mu. Kami mau bersyukur Bapa. Kami bersyukur memiliki Allah yang hebat dan luar biasa seperti Engkau. Kasih Bapa yang terbesar dalam hidup kami Yesus. Tiada satu pun yang lebih besar dari kasih yang Bapa berikan. Kebaikan, ketulusan selalu Kau ajarkan. Saling memberi dan saling mengasihi. Amin. Ajari aku Bapa untuk membalas kasih-Mu, setulus hati, segenap jiwa mengikut-Mu Bapa. Biar cinta-Mu Bapa buatku semakin mengerti segala yang terbaik Kau berikan dalam hidupku. Ajari aku Bapa untuk membalas kasih-Mu,
Terima kasih Tuhan, Engkau selalu memberi yang terbaik di dalam hidup kami. Setiap ketika hidup kami terus hidup melekat kepada Engkau, kami hidup di dalam kesetiaan-Mu, maka kami akan menikmati segala kebaikan-Mu Tuhan. Pujian yang kami naikkan Tuhan boleh menyenangkan hati Tuhan. Saatnya kami sediakan hati kami untuk kebenaran firman-Mu, supaya firman membuat kami dewasa, semakin kuat dan bertumbuh di dalam Engkau. Kami akan siapkan hati kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Shalom. Ada sukacita? Puji Tuhan, gimana pagi hari ini kita sudah beribadah di gereja, tetapi ada beberapa jemaat yang tetap tidak bisa beribadah ya, sehingga pada pagi hari ini kita ibadah langsung di gereja dan juga kita ada live gitu ya. Jadi Bapak Ibu yang tidak bisa karena sakit, karena memang sudah sepuh ya, sudah usia, maka tidak bisa bersama dengan kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita memasuki satu masa yang begitu tidak mudah. Satu masa perubahan-perubahan yang begitu sulit untuk kita bisa terima. Tetapi bagaimana kita di tengah kesukaran hidup ini, kesulitan hidup ini, tetapi kita mengalami kemenangan bersama dengan Tuhan. Untuk itu firman Tuhan pada pagi hari ini akan berbicara tentang hidup yang berfokus pada tujuan akan menghasilkan kemenangan. Hidup yang berfokus kepada Tuhan akan menghasilkan kemenangan. Kita buka dalam kitab Kejadian 49 ayat yang ke-14 dan ke-15. Isakar adalah seperti keledai yang kuat tulangnya, yang meniara diapit bebannya. Ketika dilihatnya bahwa perhentian itu baik dan negeri itu permai, maka disendengkanlah bahunya untuk memikul lalu menjadi budak rodi. Kita lihat di sini bagaimana hidup saat ini semakin berat, tetapi ketika kita fokus kepada satu tujuan kita, maka kita akan meraih sebuah kemenangan. Seringkali kita bertanya, apa menjadi tujuan kita hidup? Di dalam kitab Kejadian 49 kita lihat satu contoh Isakar ini. Isakar adalah anak dari Yakub dari istri Lea. Arti nama Isakar adalah pekerja yang diupah. Satu nama yang tidak baik, tidak enak sepertinya. Nah, kita lihat Isakar ini digambarkan dalam Kejadian 49 ayat 14 sampai 15, binatang keledai yang kuat mengangkat beban. Jadi pada waktu itu belum ada unta, yang ada adalah keledai. Keledai ini lebih kecil ya daripada unta, tetapi dia kuat untuk mengangkat beban, bahkan digunakan untuk mengangkat barang-barang. Jadi kecil tetapi memiliki kekuatan yang luar biasa, mampu untuk ditunggangi, memikul beban, memikul barang. Nah, Isakar ini juga digambarkan adalah sebuah suku yang berfokus kepada tujuan. Ini penting sekali. Kita lihat beberapa orang ketika kita tanya tujuanmu apa, bingung, gak bisa jawab. Nah, orang yang bingung dengan tujuannya pasti juga hidupnya bingung. Suku yang berfokus kepada tujuan Isakar ini, ketika dilihatnya bahwa perhentian itu baik, ya di dalam ayat yang ke-15, perhentian itu baik dan permai, maka apa yang dilakukan oleh Isakar ini? Dia rela memikul beban dan menjadi budak rodi. Guna apa? Untuk memiliki negeri yang permai dan makmur. Karena tujuannya jelas, maka dia mau melakukan itu semuanya. Untuk itu hidup ini penting ketika kita memiliki tujuan. Yang pertama kita akan belajar, tujuan hidup akan menentukan sikap kita. Jadi tujuan hidup kita ini akan menentukan sikap. Pelajaran rohani yang kita bisa ambil dari Isakar ini adalah cara pandang tentang hidup ini. Bagaimana kita melihat cara pandang tentang hidup ini akan menentukan sikap kita. Apalagi sekarang di masa yang berubah-ubah, tidak menentu. Kita sudah diberi kelonggaran, ya, sudah mulai dibuka, semua mulai aktif, tetapi harus tetap mengikuti protokol yang ada. Satu sukacita ketika kita bisa berjumpa meskipun gak bisa pelukan lagi. Tapi pagi hari ini ketika kita bisa beribadah di gereja, ada satu sukacita yang luar biasa, yang tidak terungkap meskipun dalam keterbatasan aturan-aturan yang tidak nyaman. Tapi kita harus belajar bersyukur. Ya. Tujuan hidup menjadi pola hidupnya. Ketika
Ketika jelas tujuannya apa, tujuan itu menjadi polanya di dalam menjalani hidup ini. Nah kalau kita tidak jelas tujuan kita, maka kita susah. Tapi kalau sudah jelas, Isakar ini tujuan hidupnya, menjadi pola hidupnya untuk dia melakukan sehari-hari. Dengan memiliki tujuan hidup, maka kita mampu mengambil keputusan. Kalau sudah jelas tujuan hidupku itu apa toh? Aku hidup di dunia ini apa tujuanku? Maka kita akan tahu apa yang harus kita lakukan. Nah Isakar ini tahu kita ketika memiliki tujuan hidup, maka dia menetapkan apa sesuatu yang harus aku kerjakan. Ya, tadi pagi Bapak Ibu, keponakan saya meninggal, saya dikabari. Saya beberapa hari itu gelisah, saya nggak bisa tidur. Saya bilang siapa yang mau meninggal? Saya terasa ada yang mau meninggal. Saya sangat peka ketika saudara dekat entah jemaat yang mau meninggal. Dan ketika tadi saya dikabari, saya menangis. Saya menangis, masih muda ya, dia punya anak 2. Di usia yang masih muda, hidup yang singkat ini dia harus meninggalkan dunia ini. Bahkan saya lihat perjalanan hidupnya penuh penderitaan. Sehingga tanpa sadar saya tadi menangis ketika saya mempersiapkan khotbah ini Bapak Ibu. Saya menangis. Nah dengan memiliki tujuan hidupnya, apa yang harus kita kerjakan di hidup yang singkat ini Bapak Ibu? Sehingga kegiatan yang kita lakukan ini, tahu apa yang harus kerjakan dengan tujuan hidupku ini, dengan hidup yang singkat ini. Sehingga kita melakukan, akan mengerjakan hal-hal yang berguna, hal-hal yang baik, hal-hal yang membangun, hal-hal yang bermanfaat. Baik bagi kita, baik bagi keluarga kita, baik bagi gereja, baik bagi lingkungan kita. Sehingga kita akan membuang pekerjaan yang sia-sia, yang tidak berguna. Sehingga hidup kita itu dipandu dengan tujuan kita. Jelas ini loh tujuanku. Aku mau lurus ini, tujuan hidupku ini loh. Enggak ke kanan, enggak ke kiri, enggak ke belakang, tapi jelas lurus. Jadi tujuan hidup kita menentukan sikap kita. Apa yang harus kita lakukan hari-hari? Yang kemarin hampir 3 bulan di rumah terus gak boleh keluar. Apa yang kita kerjakan? Apa kita melakukan hal yang sia-sia? Yang pertama, tujuan hidup akan menentukan sikap seperti apa. Yang pertama, menjadi kuat menanggung segala sesuatu. Ketika kita tahu tujuan hidup kita, maka kita akan menjadi pribadi yang kuat. Terlebih hari ini berat. Udah mikir bagaimana menghidupi, mikir mengelola mungkin keuangan yang terbatas, mendidik anak, tidak mudah Bapak Ibu. Belum masalah kompleks yang lain, berat. Saya hampir tiap hari mendoakan, hampir tiap hari mengkonseling. Dari mungkin kalangan orang yang besar sampai yang bawah. Semuanya kita lihat hari-hari ini mengalami goncangan yang luar biasa. Tetapi tujuan hidup ini akan menentukan sikap kita. Kalau tujuan kita jelas, maka kita akan kuat. Dalam Kejadian tadi kita sudah baca 49:14-15. Menjadi kuat diapit beban dan memikul beban. Sudah diapit beban, atasnya sih dikei beban. Coba Bapak Ibu bayangkan ya. Saya tadi lupa mau bawa beban. Saya sudah diapit beban, atas dikasih beban. Jalannya tidak akan bisa tegak lurus. Pasti kesiok-siok, berat sekali. Satu penderitaan yang totalitas. Nah hari-hari ini kita pun juga menghadapi begitu. Beban yang berat, tapi Isakar lihat. Dia kuat menanggung segala sesuatu. Kenapa? Karena dilihatnya tujuannya adalah negeri yang permai, negeri yang makmur, negeri yang indah. Tujuan hidup ini adalah jelas. Isakar jelas, aku hidup ini untuk mencapai negeri yang permai dan makmur. Sehingga dia mengerahkan seluruh tenaganya untuk mencapai sebuah tujuan. Itulah orang yang hidup punya tujuan. Maka dia bekerja keras, dia tidak menyerah. Dia mengerahkan seluruh, dia ambil resikonya. Meskipun penderitaannya luar biasa. Hari-hari ini penderitaan tidak mudah Bapak Ibu. Saya kadang sudah masuk di otak ini saking oke Bapak Ibu. Kadang-kadang hati ini gak tega, Tuhan hanya bisa berdoa. Saya korbankan banyak berdoa untuk mereka. Ya, jemaat yang saya konseling, keluarga semua kompleks. Subuh-subuh bangun berdoa kepada Tuhan karena betul-betul tidak kuat hari-hari ini tanpa Tuhan. Contoh Nehemia. Dalam Nehemia 1, 4, 11, 2 dan 5. Nanti Bapak Ibu bisa baca. Tujuan
tujuannya apa? Tujuan Nehemia pulang membangun tembok Yerusalem kembali. Jelas tujuannya. Maka dia pusatkan seluruh usaha kekuatannya untuk terwujud itu pembangunan tembok Yerusalem. Tapi tidak mudah Bapak Ibu. Nanti kita akan belajar selanjutnya. Filipi 4 ayat yang ke-13. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Segala perkara ini berulang-ulang saya khotbahkan. Buat satu perkara, sekarang ini masalahnya komplek dan komplek. Orang yang tidak sakit bisa sakit karena betul-betul takut. Luar biasa. Tapi lihat, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia Yesus. Tanpa Yesus kita tidak kuat. Tanpa Yesus kita tidak mampu. Hidup yang penuh kita jalani saat ini penuh masalah dan tidak pernah tahu. Ponakan saya ini kasihan kalau mau cerita panjang. Hidupnya tertulah, rekoso, menderita. Belum menikmati indah dia sudah dipanggil Tuhan. Dalam kondisi masih muda, masih fit, masih berfungsi. Hidup yang dijalani berdasarkan ketujuan yang jelas, maka kita akan mampu menanggung segala beban. Seberat apapun, seperti Ishakar sudah diapit dengan persoalan, di atasnya dikasih beban lagi. Ini penderitaan yang luar biasa. Dan dunia ini penuh dengan masalah. Kalau kita mau lepas dari masalah, kita tidak akan bisa. Selama kita hidup di dunia ini, maka kita akan terus mengalami masalah. Kita tidak akan pernah berhenti mencucurkan air mata. Inilah dunia saat ini. Karena kita memiliki tujuan yang jelas yang kedua, maka kita mengambil dan menghasilkan keputusan. Kita mampu mengambil karena aku jelas tujuan hidupku apa. Maka aku akan mengambil itu dan aku akan menghasilkan keputusan. Hari-hari ini tidak gampang loh Bapak Ibu. Kemarin sebelum new normal ini, kita hamba-hamba Tuhan sampai betul-betul bingung semua. Mau gereja besar, mau gereja kecil, semuanya menghadapi kebingungan yang luar biasa. Gak mudah perubahan. Sudah begini tahu-tahu berubah lagi begini. Yang tidak pasti akan berubah terus. Dan kita tidak pernah tahu ini akan sampai kapan. Kalau tadi surat keluar sampai 30 Juni, nanti bisa diperpanjang. Artinya kita masih terbatas. Tapi bersyukur kita masih bisa berkumpul bersama. Masih bisa bersama-sama beribadah. Satu kesempatan. Nah, mengambil dan mengambilkan keputusan. Suku Isakar ini karena dia memiliki tujuan di dalam hidupnya, maka dia mampu mengambil keputusan yang tepat untuk mencapai tujuan. Keputusan yang diambil apa Bapak Ibu? Gak mudah loh. Hari-hari ini mengambil keputusan tuh gak mudah, sulit sekali. Kalau begini resikonya, setiap keputusan ada resiko. Kita lihat Bapak Presiden orang yang begitu luar biasa. Setiap dia mengambil keputusan, lihat. Inilah satu kehidupan yang kita tidak bisa hindar. Keputusan yang diambil Isakar ini tidak mudah Bapak Ibu. Wah, keputusanku diambil, aku mengambil hadiah, enak. Keputusanku diambil, aku diangkat menjadi anak presiden, enak. Tapi Isakar ini resikonya, keputusan yang diambil disandingkan bahunya untuk memikul dan menjadi budak rodi. Siapa yang mau hari-hari ini menghadapi sudah penderitaan yang berat, masalah sudah berat, masih mengambil seperti itu, masih mau dia mengambil satu keputusan yang tidak enak, keputusan yang luar biasa, kerendahan hati dia begitu. Kalau kita mau kupas lebih dalam di sini, dia ada satu kerendahan hati, dia memiliki kerelaan untuk tidak dihargai, hina. Wah, ini tidak gampang Bapak Ibu. Orang tuh senangnya disanjung, gak senang dikritik. Gak senang kita dilemahkan, dihancurkan, gak senang. Tapi lihat ini, dia mau mengambil keputusan untuk mengambil penderitaan itu. Siapa di sini yang mau menderita di dunia? Gak mau. Tapi lihat Yesus teladan yang luar biasa, dia datang ke dunia itu menderita untuk kita. Tapi kita tidak mau menghargai penderitaan Tuhan. Saya kadang bingung Bapak Ibu, sudah kondisi corona begini, tapi masih bebal dan tidak mau bertobat. Tapi lewat firman Tuhan ini kita mau belajar. Karena keputusan ini akan membuat kita menentukan masa depan kita. Isakar mengambil keputusan ini. Dia apa? Untuk apa dia lakukan semua? Menjadi budak rodi, tidak enak budak tuh. Ya, tidak bisa melawan. Ya, cuma bilang ya, tidak bisa berkata tidak bisa menolak Bapak Ibu. Itu namanya kerja rodi. Itu budak. Tapi
dia mau mengambil itu untuk perhentian, untuk negeri yang permai yang baik. Lihat tujuannya baik. Isa akan mengambil tujuan yang baik, menghasilkan keputusan yang baik. Kalau kita tahu tujuannya baik, pasti keputusannya baik. Nah kalau keputusannya baik apa? Hasilnya juga baik. Di dalam hidup ini kalau kita jelas memiliki tujuan yang baik, maka keputusan kita baik dan hasilnya baik. Contoh Rasul Paulus, Galatia 2:20. Namun aku hidup, perhatikan. Rasul Paulus, namun aku hidup, tetapi bukan aku lagi sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Ini umpama yang luar biasa. Harga diri kita, keakuan kita, keegoisan kita, kedagingan kita dimatikan. Saya sering katakan apa? Elizabeth mati, tetapi Kristus yang hidup di dalam hidup kita. Tidak mudah Bapak Ibu. Melawan kedagingan itu tidak gampang. Melawan diri sendiri itu tidak gampang. Tapi Rasul Paulus, namun aku hidup, tetapi bukan aku lagi sendiri, tapi Kristus yang hidup di dalam aku. Rasul Paulus menjalani hidupnya sebagai hamba Tuhan yang memiliki Kristus. Dia katakan apa? Kristus, dia memiliki tujuan. Tujuan sebagai hamba Tuhan, sebagai hamba Kristus, dia memiliki tujuan yang ilahi, tujuan yang mulia, yang membuat dia mengambil sebuah keputusan. Keputusannya apa? Rasul Paulus dikatakan di situ, hidup untuk Kristus. Saya sebagai hamba Tuhan, saya sering katakan, selama saya masih bernafas, saya mungkin ulang ini terus, selama saya masih bernafas, saya sehat dan kuat, saya mau melayani Tuhan. Menjadi hamba Tuhan tidak gampang. Tidak gampang Bapak Ibu, seperti di kaca, waduh serba salah, mau gemuk salah, mau kurus salah, ya, mau makan salah, semua serba salah. Nah enak sudah. Tapi ini satu panggilan pelayanan, bahwa hidup untuk Kristus. Saya katakan saya hidup untuk Kristus. Ketika saya pernah diancam dalam sebuah pelayanan di desa, orang tua saya melarang. Sudah ada surat bahwa saya akan menghadapi satu ancaman. Tapi saya katakan, Pak, kalau saya sampai mati, saya mati untuk Tuhan. Rasul Paulus juga begitu, dia mengambil keputusan, dia memiliki tujuan. Filipi 1:21-24, hidup untuk Kristus. Rasul Paulus mengambil keputusan, hidupku untuk Kristus. Kalau hidup untuk Kristus berarti berbuah untuk Kristus. Ada buahnya, pikirannya, perkataannya, sikapnya, itu menunjukkan dia ada Kristus. Rasul Paulus dia mengambil keputusan. Nah apa tujuan hidup kita? Kalau tujuan hidup kita tidak jelas, kita susah mengambil keputusan. Karena jelas kita bisa mengambil keputusan. Hidup untuk Kristus, Rasul Paulus jelas, aku hidup untuk Kristus. Sisa hidupku ini untuk Kristus. Aku menyesal kenapa tidak dari dulu Tuhan panggil aku. Sudah begini usianya, Tuhan panggil aku. Tak sedikit waktu yang aku berikan untuk Tuhan. Tapi aku mau hidup untuk Kristus yang singkat ini. Dan berbuah untuk Kristus, dan mati adalah keuntungan. Bapak Ibu, kita saat ini sudah dibebaskan meskipun masih ada peraturan. Tapi lihat, kita dikitari, sekeliling kita ini maut. Tak pernah tahu virus bisa nempel datang dari mana. Tapi kalau kita mati pun mati untuk Kristus. Rasul Paulus memiliki tujuan hidup yang luar biasa, keputusan yang luar biasa. Nah, ketika Filipi 3:13-14, dia katakan berlari-lari kepada tujuan. Rasul Paulus mengambil keputusan mati untuk hidup untuk Kristus, berbuah untuk Kristus, mati untuk Kristus, dan dia mau berlari. Jadi Kristen sekarang jangan jadi Kristen yang terus kanak-kanak bayi terus puluhan tahun ikut Tuhan masih bayi terus nangis. Saya sering lihat anak kecil yang bisa nangis, haus, lapar, mau sakit perut, mau maaf ke belakang, hanya bisa nangis. Jadilah Kristen yang bukan seperti itu, yang hanya bisa menangis, yang hanya bisa ngomel, yang hanya bisa marah. Gak bisa, bukan waktunya, kamu gak akan kuat menghadapi. Lari, jangan jalan, santai sih Bu, menikmati, gak bisa. Harus lari. Lalu apa? Keputusan berlari, kenapa? Dia mengambil keputusan untuk berlari. Karena dia mau mendapatkan namanya sebuah hadiah. Hadiah itu yang terpenting di dalam kerajaan surga. Bukan hadiah di dalam dunia ini. Hadiah di dalam dunia bisa habis, bisa hancur, bisa terbatas 2 kali 1. Tetapi hadiah surgawi itu yang mahal. Apakah kita sudah mengambil keputusan yang tepat sehingga kita mau berlari, mengerahkan seluruh tenaga kita, mau memikul beban penderitaan, penghinaan, semua yang tidak enak? Untuk apa? Dengan satu tujuan yang langgeng, kekal, tidak ternilai.
ini harganya mahal sekali dibanding dengan apa permata di dalam dunia ini. Yang kedua kita akan lihat, hidup tanpa tujuan. Sangat berbahaya ketika kita menjalani hidup ini tidak ada tujuan. Ketika saya mengkonseling sebuah pernikahan, entah kita membimbing orang yang mau percaya baptis, saya selalu tanya, apa tujuan hidupmu? Bingung, gak tahu. Orang yang tidak punya tujuan berbahaya sekali dan bencana yang sungguh besar. Kalau sampai pagi hari ini Bapak Ibu gak ngenali, apa ya tujuan hidupku ya? Mengenali tujuan akan membuat kita berfokus kepada tujuan itu. Kalau kita tidak kenal tujuan, kita tidak pada fokus, tidak ada gairah, tidak ada semangat untuk kita berjalan di tengah tantangan yang tidak mudah hari-hari ini. Hidup yang tanpa tujuan yang pertama tidak berarti. Bapak Ibu renungkan, pagi hari ini hidupmu ada tujuan enggak? Kalau hidupmu tidak ada tujuan, maka hidupmu tidak berarti. Kalau hidup tanpa tujuan tidak berarti, maka tidak bermakna secara rohani dan jasmani. Orang yang tidak punya tujuan, rohani ini mati sudah hidup ini. Secara jasmani juga mati. Karena tidak ada tujuan. Mengenali tujuan hidup supaya berfokus, maka kita akan berarti luar biasa. Kalau kita tidak berarti hidup ini, kenapa? Tujuanku nggak ada. Nah, akibat hidup tidak ada tujuan, apa dampaknya? Coba Bapak Ibu renungkan, kalau aku hidup tidak ada tujuan, mudah putus asa. Orang yang mudah putus asa, yang rapuh, tidak kuat, punya masalah sidik, sudah lemah. Punya masalah sidik, wis ngomel, masalah sedikit Tuhan, sidik-sidik salah ke Tuhan. Ini hidup yang tidak punya tujuan. Masih kanak-kanak rohaninya, bonsai tidak pernah ada pertumbuhan. Bagaimana kita bisa akan menikmati kerajaan hadiah yang kekal ini? Akibat hidup tanpa tujuan mudah putus asa, tidak ada harapan, tidak punya pengharapan. Wong tidak ada tujuan loh, meh punya harapan. Tidak akan mampu bertahan dengan baik. Orang yang tidak punya tujuan tidak punya pertahanan, tidak punya pertahanan yang baik. Harapan muncul karena ada tujuan. Kalau tujuanku jelas, maka ada harapan. Harapan, Bapak Ibu mungkin sekedar anak kita mungkin sakit keras divonis. Tapi kalau kita tidak punya pengharapan yang kuat dalam Yesus, maka anak kita tidak akan sembuh. Bapak Ibu yang pernah mengalami punya anak sakit, tapi kita punya pengharapan anakku pasti sembuh. Kita ada semangat, mungkin tidak tidur 1 malam 2 malam. Ada yang anaknya di ICU terus harus menjaga, tidak tidur, tapi kuat kan ada pengharapan. Satu waktu anakku bangun dan sembuh. Ada harapan, punya tujuan maka ada harapan. Yakobus 4:14, apa arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Bapak Ibu, uap itu sebentar kelihatan, cepat hilang. Yakobus memberikan tantangan dalam hidup kita. Apa arti hidupmu? Apa tujuan hidupmu? Apakah ada tujuan enggak hidupmu? Apa tanpa tujuan? Ini tantangan buat kita. Yesaya 22:13, marilah kita makan minum sebab besok kita akan mati. Nah ini, orang yang enggak memiliki tujuan akhirnya berbuat kebodohan. Wong sesuk mati yuk. Wes karepmu lah, wes makan minum foya-foya ya. Kapan waktu saya mengkonseling orang, wah kalau dapat uang mau diapakan, begini. Sudah dihabiskan dalam waktu sekian. Ini orang yang bodoh karena tidak punya tujuan. Yang kedua, hidup tanpa tujuan tidak memiliki masa depan. Orang yang tidak ada tujuan, masa depannya suram, tidak ada masa depan. Hidup ini digambarkan kalau yang tidak punya masa depan seperti perahu yang ada di dalam laut, diombang-ambingkan di tengah laut. Nggak ngerti tujuannya meneng dia, mompang-mamping di tengah laut Bapak Ibu, karena tidak ada tujuan. Tetapi kita lihat Isakar ini dia memiliki tujuan. Dia memiliki tujuan apa? Negeri yang baik, perhentian yang baik, negeri yang permai. Maka hidupnya dikendalikan seluruhnya di dalam tujuan itu. Hidup yang tidak memiliki tujuan berarti tidak memiliki masa depan. Saya berikan satu contoh Ayub. Ayub pernah mengalami satu krisis kehidupan. Kita juga pernah mengalami ya satu krisis kehidupan. Ayub mengalami krisis kehidupan dalam Ayub 7:6-9. Karena dia tidak memiliki tujuan hidup, maka dia kata apa? Hidupnya itu penuh kegelisahan. Orang yang tidak memiliki tujuan gelisah terus, bosan hidupnya. Ada yang pagi hari ini sudah bosan hidupnya, pengen mati saja. Urep mati urep. Hidup dah hidup, wis mati saja. Bosan, ngopo urep mangan turu. Ya toh, selama ini kan siapa di sini yang gemuk sudah mekar ke kanan dan ke kiri, makan tidur, masak wis mangan turu dok, lemu.
Ya, tapi puji Tuhan saya tidak gemuk sekali gitu ya. Nah, bosan, tidak memiliki tujuan, hidupnya gelisah, tidak pernah bisa tidur, resah dan gelisah terus. Lalu apa? Ayub 6 ayat 11, isi hati Ayub, apa masa depanku sehingga aku harus bersabar? Ayub juga katakan, ngopo aku sabar? Tidak memiliki masa depan kok. Apa harus sabar, telaten, menjalani hidup ini harus ulet, harus betul-betul perjuangan. Nah, saya ini kurang tidur kadang-kadang Bapak Ibu. Saya berani berkorban untuk pagi subuh, kadang ngantuk nekat berdoa. Karena demi air mata jiwa. Jiwa-jiwa mampu diselamatkan, jemaat diselamatkan, tidak ada satu pun yang bisa terlewatkan. Nah, bagian yang terakhir, apa menjadi tantangan untuk mencapai tujuan? Ada tantangan untuk mencapai tujuan. Untuk mencapai tujuan ini Isakar ada menghadapi tantangan. Tantangannya apa Isakar? Dia berani dan kuat menghadapi tantangan dengan apa? Rela meniarap. Niarap ini ya. Begini. Ya, mungkin agak bawah lagi gitu ya. Lalu dikasih beban. Rela merendahkan hatinya. Dia rela untuk tidak dilakukan tidak baik. Nah, kita akan lihat ada beberapa tantangan yang harus diperhatikan untuk mencapai tujuan. Bapak Ibu, hidup ini ada tujuan. Kalau Bapak Ibu jelas tujuannya, Bapak Ibu perhatikan tantangannya. Beberapa tantangan yang harus diperhatikan untuk mencapai goal, tujuan, surga, negeri yang permai, negeri yang indah, negeri yang tidak bisa rusak. Maka ada kerelaan, ada pengorbanan yang tidak mudah. Dalam seluruh aspek kita harus berani berkorban. Yang pertama, lingkungan yang mengecam. Nehemia ketika dia memiliki tujuan, aku mau pulang, aku mau membangun tembok Yerusalem. Nehemia menghadapi tantangan yang tidak mudah. Oh, tantangan itu paling berat tuh orang yang paling dekat dengan kita, sekitar kita, orang di dalam kita itu paling menyakitkan. Ketika suami dikhianati istri, ketika istri dikhianati suami, itu paling menyakitkan. Nah, tantangan yang Nehemia juga mengalami tantangan. Apa tantangannya? Dikecam Bapak Ibu. Wah, namanya dikecam itu tidak enak. Diolok-olok, dihina, apa kamu bisa? Apa kamu mampu? Ngapain kamu melayani? Kamu latar belakangmu apa? Kamu masih berdosa. Melemahkan kita, kata-kata yang melemahkan, kata-kata yang memukul, menyapi-capi hati kita, melukai hati kita. Wah, tidak enak Bapak Ibu. Hinaan yang tidak henti-henti. Tapi lihat, tujuannya untuk menggagalkan pembangunan Yerusalem, tembok Yerusalem. Ini dia menghadapi. Ketika kita membangun gereja ini tantangannya berapa? Tapi lihat, Tuhan pasti bela. Ketika kebenaran itu ada dalam kehidupan kita, Tuhan tidak pernah tinggal diam. Amin. Cara mengatasi kecaman lingkungan yang melemahkan dan menggagalkan kita bagaimana? Mazmur 57 ayat 3. Allah akan menyelesaikan bagiku. Ini Bapak Ibu ayat yang luar biasa bagi saya. Ketika saya menghadapi ini, firman Tuhan ini saya alami Bapak Ibu. Sebelum saya khotbah ini pun saya harus mengalami, bahkan saya jadi hamba Tuhan, mengalami jadi makanan saya. Allah yang akan menyelesaikan bagiku. Kalau kita di pihak Tuhan, kita percaya sungguh-sungguh Tuhan yang akan menyelesaikan. Filipi 1 ayat yang ke-6, Allah yang memulai, Allah meneruskan sampai akhir, sampai selesai. Lihat, kalau Allah yang memulai, siapapun mau gagalkan tidak bisa. Pekerjaan Tuhan tidak bisa digagalkan dengan apapun. Lihat kedua ini, ketika kita menghadapi ancaman, hinaan, tekan dalam menjalani hidup ini untuk mencapai surga, nilai yang begitu mahal yang tidak bisa dinilai dengan harta kekayaan, maka Allah yang menyelesaikan bagiku. Katakan Allah menyelesaikan, Allah yang memulai, malah Allah yang menyelesaikan. Yang kedua, yang terakhir, tantangan untuk mencapai tujuan tidak sabar. Orang sekarang tuh nggak sabar, maunya cepat. Kerja ya cepat, gede, cilik nggak mau. Yakobus 5 ayat 7-8 nanti dibaca di rumah. Tantangan untuk mencapai tujuan tidak sabar. Orang yang tidak sabar akibatnya apa? Mengambil jalan pintas. Nek sudah mengambil jalan pintas, kehilangan tujuannya. Iya no, sudah ambil jalan pintas, motong jalan, tidak sabar kok. Ambil jalan pintas. Orang sekarang paling gampang wis korupsi aja cepat sugih. Ya toh, maaf, mungkin melakukan hal yang lain. Tidak mau kerja. Akibatnya kita lihat ambil jalan pintas kehilangan, tidak berguna. Apa yang terjadi? Malah petaka. Maka kita jangan tergesa-gesa di sini. Contoh petani, dia sabar, dia mengolah tanahnya, menaburi, dia menyirami, dia menunggu 1 bulan, 2 bulan, ada yang sampai 6 bulan. Sabar di sini.
Nah, cara mengatasi bagaimana supaya kita sabar? Menguatkan dan meneguhkan hati. Kuatkan, teguhkan hatimu. Kuatkan terus hatimu. Waduh, kadang terombang-ambing di laut. Kadang dikasih beban di api seperti Ishaka. Sepertinya mau jalan tuh tidak kuat Bapak Ibu. Karena masalah yang begitu besar. Tuhan, aku tidak sanggup lagi. Tuhan, aku rasanya mau menyerah. Tapi kuatkan dan teguhkan hatimu. Bersama dengan Tuhan kita mampu. Yang kedua, setialah kepada Tuhan. Kenapa? Itulah yang ke-10, saya ulang sekali lagi. Kenapa tidak ada satupun anak sulung Israel tidak ada yang mati? Karena dia taat, setia. Jadilah jemaat yang taat dan setia. Lakukan firman Tuhan. Saya ulang berulang-ulang, lakukan firman Tuhan. Jadi dengar, tapi lakukan firman Tuhan. Setia kepada Tuhan, karena Tuhan akan menggenapi janjinya. Ini rahasia supaya kita ini sabar. Jadi tantangan kita untuk mencapai sebuah goal surga yang mulia adalah lingkungan ini yang sungguh-sungguh luar biasa. Yang kedua, tidak sabar. Tapi cara mengatasi, kuatkan, teguhkan hatimu. Dan setialah kepada Tuhan. Apapun yang terjadi Bapak Ibu, tetaplah setia. Belajar untuk taat. Sekarang kalau Bapak Ibu tidak taat dengan peraturan mati. Tidak ikuti protokol mati. Siapapun kita mau pembesar yang punya apapun gak bisa. Harus tetap taat pada aturan. Bapak Ibu tidak taat kepada firman Tuhan, Bapak Ibu juga tidak akan mengalami hidup yang kekal. Tempat perhentian. Kesimpulan firman Tuhan pada pagi hari ini, tujuan tercapai bila mata kita berfokus kepada tujuan. Tujuan kita apa? Surga yang mulia. Pandang kepada salib Kristus, kepada kasih Kristus. Amsal 4 ayat ke-25, biarlah matamu terus memandang ke depan dan tatapan matamu tetap ke muka. Arahkan pandanganmu terus kepada Kristus. Ke depan, jangan tengok masa lalu. Jangan lihat masa lalu dosa kita, apa kekurangan kita, kelemahan. Tapi pandang kepada Kristus, maju terus bersama dengan Tuhan. Pagi hari ini saya undang pemain musik semua maju ke depan, song leader singkat. Kita akan pujikan Mataku Tertuju Padamu. Apakah yang kita saat ini lakukan dengan waktu yang singkat, kesempatan yang sangat singkat? Kita dikelilingi dengan maut dan kematian ada di kita. Apakah kita memiliki tujuan yang jelas terhadap hidup ini sehingga kita tidak lelah, kita tidak menyerah, kita terus mengerahkan tenaga kita untuk mencapai tujuan yang kekal itu. Meskipun kita harus mencucurkan air mata, meskipun kita harus banyak menangis di kaki Tuhan, kita harus mengambil bagian penderitaan itu. Mataku tertuju padamu, segenap hidupku ku serahkan padamu. Bimbing kami Tuhan, bimbing aku masuk rencanamu, untuk membesarkan kerajaanmu. Ku mau mengikuti kehendak-Mu ya Bapa. Ku mau selalu menyenangkan hati-Mu. Mataku tertuju padamu, mataku tertuju padamu. Inilah kami Tuhan, segenap hidupku kami mau serahkan Tuhan. Ku serahkan padamu. Mari tuntun kami, bimbing kami Tuhan. Bimbing aku masuk rencanamu,
kasih Tuhan. Pagi hari ini mari diperjelas, ambillah keputusan. Apa yang menjadi tujuan hidupmu? Apakah tujuan hidupmu jelas untuk mendapatkan negeri yang permai, surga yang kekal selama-lamanya, yang tidak ada air mata, tidak ada penderitaan, tidak ada kesakitan, tidak ada persoalan? Serahkan hidupmu pada kehendak Tuhan, pada rencana Tuhan. Kita tidak tahu hari ke depan, 1 hari, 1 bulan. Tapi ketika Tuhan mengambil alih hidup kita, menuntun, maka kita melihat kemenangan yang luar biasa. Tujuan yang berfokus kepada hidupmu, ketika berfokus pada tujuan, engkau akan mengalami kemenangan-kemenangan sampai engkau menang dalam surga yang kekal. Bapa dalam surga, pagi hari ini engkau melihat hati mereka yang hancur Tuhan, yang mungkin saat ini sudah bosan hidup, gelisah, khawatir, takut dan cemas karena hidup yang tidak pasti ini. Kita masih disekitari Tuhan, dikelilingi dengan maut, kematian karena virus ini. Tanpa Tuhan kami tidak mampu. Kuatkan jemaat-Mu Tuhan, mereka yang pagi hari datang dengan persoalan, dengan kelesuan, dengan kegelisahan, dengan kebosanan, dengan masalah, di dalam nama Yesus Tuhan lepaskan mereka. Kuatkan mereka supaya mereka mau mengambil bagian penderitaan, terus berjuang mengerahkan tenaga mereka. Kami berdoa pagi hari ini Tuhan, untuk setiap Bapak, Ibu Gembala Tuhan, berikan hikmat, marifat, kekuatan, kesehatan, urapan-Mu Tuhan, untuk terus memberikan makanan kesehatan bagi jemaat-Mu, membimbing mereka untuk mendapati negeri yang permai Tuhan. Kami butuh kekuatan-Mu, tanpa Engkau kami tidak akan sanggup dan mampu. Kami butuh kuasa urapan-Mu. Berkati jemaat-Mu Tuhan yang saat ini berada di rumah, yang tidak bisa beribadah bersama kami di gereja Tuhan. Pelihara mereka, kuatkan, teguhkan mereka. Berkati sebagai suami, berkati sebagai istri, sebagai anak-anak. Berkati setiap usaha, pekerjaan, warung, toko, apapun, dalam nama Yesus diberkati Tuhan. Terlebih iman mereka semakin kuat meskipun mereka tidak bisa beribadah Tuhan, tapi mereka tetap memiliki iman di dalam Engkau yang tidak tergoyahkan. Kami berdoa Tuhan untuk setiap pelayan-pelayan Tuhan yang melayani. Pakai mereka Tuhan, bila mereka memiliki hati seorang hamba, hati yang melayani, hati yang taat dan tunduk Tuhan. Kerjakan, pakai mereka, beri kesetiaan dengan talenta-talenta yang Tuhan percayakan, dipakai untuk melayani Engkau selama bernafas, selama ada kesempatan. Bila mereka royal terhadap pekerjaan-Mu Tuhan, didik mereka Tuhan, arahkan mereka. Berkati Tuhan setiap jam-jam ibadah. Anak-anak-Mu yang tidak bisa saat ini, yang lemah, Ibu Losianyo, Ibu Yair, Tuhan kami serahkan Tuhan dalam tangan-Mu Tuhan. Selamat. Kami berdoa buat bangsa dan negara kami. Bapak Presiden beri kekuatan, hikmat dengan jajaran para menteri untuk mengatur masa yang sulit ini Tuhan. Beri kedamaian, ketentraman, pulihkan ekonomi kami Tuhan. Berkati seluruh jemaat-Mu pagi ini yang ada Tuhan, yang tidak bisa bersama kami. Jemaat yang dikasihi Tuhan, arahkan hati-Mu dan angkatlah tangan-Mu. Tuhan mengasihi-Mu, Tuhan menjagai dan melindungi-Mu. Tuhan tidak pernah meninggalkan Engkau. Dia akan menyinari dengan cinta kasih, memberikan damai sejahtera, ketentraman, memberkati keluar masuk rumahmu, menjagai, menjauhkan dari setiap mara bahaya, dari setiap bencana alam, dari setiap virus yang ada. Anak cucumu tidak meminta-minta, tapi diberkati oleh Tuhan. Mulai dari pagi hari ini sampai Tuhan Yesus datang kali yang kedua, Engkau tidak kehilangan negeri permai, Engkau tidak kehilangan surga. Engkau menikmati surga yang kekal selama-lamanya. Tuhan memberkati Engkau. Haleluya. Amin. Terima kasih Tuhan. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah. Berkatilah kami Tuhan, dan menopang kami Tuhan. Kiranya
Sehingga